Baik, pertanyaan berikutnya saya bacakan dulu pertanyaannya ya. Waktu menikah siri masih di bawah 19 tahun. Mau mengajukan isbat nikah tapi tidak bisa. Harus nikah ulang di KUA. Maksudnya harus akad ulang ya di kantor urusan agama. Jadi sekarang mau ngurus asal usul anak. Langkah pertama, apa langsung ke pengadilan domisili atau kemana dulu ya Bang? Baik, ini merupakan pengalaman yang penting juga nih untuk diketahui bagi pemirsa yang punya permasalahan serupa. Jadi berdasarkan pengalaman sahabat kita ini yang dulu nikah siri, pada saat itu dia atau kawan kita ini usianya 19 tahun. Kemudian dari pernikahannya tersebut sudah punya anak. Pada saat mengurus isbat nikah ke pengadilan agama, ternyata di sini nggak bisa. Apakah ditolak atau tidak diterima dan lain sebagainya, saya tidak tahu persis. Intinya dia nggak bisa untuk ngajuin isbat nikah. Akhirnya kawan kita ini melakukan akad nikah ulang di kantor urusan agama. Kemudian setelah dia menikah ulang atau akad nikah ulang, maka sepertinya sudah bisa terbit buku nikah atau sudah bisa terbit akta nikah. Dan setelah itu kawan kita ini ingin mengurus permohonan penetapan asal-usul anak ke pengadilan agama. Maka langkah-langkah yang harus ditempuh diantaranya yang pertama tentu harus menyiapkan berkas-berkasnya dulu. Harus menyiapkan kelengkapan administratifnya dulu. Apa aja nih? Biasanya untuk penetapan asal-usul anak itu kan adanya fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari pemohon atau para pemohon ini. Terus juga fotokopi dari kartu keluarga juga harus dilampirkan. Kemudian juga fotokopi buku nikah itu juga harus dilampirkan. Kemudian juga surat keterangan lahir si anak ya. Misalkan lahirnya di rumah sakit biasanya ada tuh surat keterangan kelahiran atau dari bidan. Misalkan dulu sudah pernah bikin akta lahir anak, tapi di dalam akta lahir anak itu nama yang tercantum, nama orang tuanya, hanya nama ibu kandungnya saja. Kemudian ingin dirubah, diperbaharui, mencantumkan nama kedua orang tua kandungnya. Maka akta kelahirannya tersebut juga harus dilampirkan fotokopiannya. Selain itu juga harus menyiapkan saksi-saksi yang tahu bahwa si anak tersebut memang benar anak kandung dari si para pemohon ini. Si suami istri yang mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini. Kemudian si saksi ini juga harus tahu si anak tersebut lahirnya kapan, lahirnya di mana ya. Itu juga harus tahu sekarang usianya berapa, tinggalnya di mana. Karena nanti di persidangan saksi juga akan ditanya seputar terkait dengan kelahiran si anak ini. Setelah persyaratan atau dokumen-dokumen administratifnya disiapkan, maka langkah selanjutnya harus membuat surat permohonan penetapan asal-usul anak. Nah, surat permohonan penetapan asal-usul anak ini harus memuat identitas para pemohon itu sedetail mungkin. Harus jelas identitasnya, harus terperinci. Kemudian alasannya, kronologisnya, peristiwa, dan lain sebagainya harus disampaikan atau dicantumkan atau ditulis sedetail mungkin, sejelas mungkin. Nah, salah satu kunci diterimanya suatu permohonan itu harus detail, jelas, dan terperinci. Nah, gimana nih Bang kalau misalkan saya nggak bisa nih, nggak paham, nggak ngerti gimana caranya bikin surat permohonan penetapan asal-usul anak. Oleh karena itu, saya juga dan tim membuka atau open jasa membuatkan surat permohonan penetapan asal-usul anak. Bahkan tidak jarang juga yang sekaligus meminta jasa advokat, jasa lawyer, jasa pengacara dari kami untuk mengurus permohonan penetapan asal-usul anak ke pengadilan agama. Jadi ada dua pilihan, hanya membuat surat permohonannya saja atau include all in dengan jasa pengacara pendampingan pengurusan permohonan asal-usul anak tersebut. Nah, berapa sih Bang biaya jasa untuk dibuatkan surat permohonan penetapan asal-usul anak atau menggunakan jasa pendampingan sepenuhnya ya di persidangan dari jasa kami? Apa sih Bang biayanya? Nah, untuk lebih lanjut silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah ini.